Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Fauzia dari kelas Manajemen DM2 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi bisnis. Outline presentasi yang akan saya sampaikan: pertama, apa itu komunikasi bisnis? Kedua, tujuan dari komunikasi bisnis. Ketiga, hambatan apa saja dalam komunikasi bisnis? Keempat, manfaat dari komunikasi bisnis. Pertama, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Sebuah model komunikasi transaksional, komunikasi bisnis harus ada melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Kedua, tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang perlu kalian ketahui: pertama, memberikan sebuah informasi dalam hal bisnis kepada pihak yang lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru untuk memegang sekretaris di kantor cabangnya. Perusahaan itu membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan di berbagai media. Nah, media yang dipilih adalah alat komunikasi bisnis yang berguna untuk membagikan informasi mengenai lowongan kerja perusahaan kepada publik. Kedua, meyakinkan atau membujuk pihak lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Ketiga, melakukan sebuah kerjasama antar pembisnis. Dengan kerjasama, perusahaan akan mudah berkembang. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam, email, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, hambatan apa saja dalam komunikasi bisnis? Hambatan dalam komunikasi bisnis yaitu: pertama, hambatan komunikasi teknis. Kendala teknis dapat menjadi penyebab munculnya hambatan komunikasi bisnis. Contoh dari hambatan teknis dalam komunikasi yaitu keterbatasan alat utama maupun pendukung untuk melakukan komunikasi. Misalnya, komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Kedua, hambatan komunikasi semantik, yaitu hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Contoh dari hambatan semantik yaitu perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jika tidak ada standar komunikasi maupun standar operasional prosedur yang jelas di perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan standar kualitas produk. Ketiga, hambatan komunikasi manusiawi yang bersifat manusiawi. Contoh dari hambatan manusiawi yaitu tentang perbedaan pendapat tim promosi yang ingin menggunakan media sosial atau brosur yang disebarkan di keramaian. Mungkin orang yang jarang berinteraksi di media sosial belum mengetahui seberapa efektif melakukan promosi di platform tersebut. Keempat, manfaat dari komunikasi bisnis. Manfaat dari komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu manfaat eksternal dan internal. Pertama, manfaat eksternal. Manfaat komunikasi bisnis dengan pihak ketiga yang efektif berdampak positif bagi keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Misalnya, laporan, brosur, dan presentasi bisnis yang disusun secara profesional dapat meningkatkan citra perusahaan. Sedangkan komunikasi bisnis yang tidak efektif menurunkan citra perusahaan, jam kerja yang terbuang, dan menjauhkan pelanggan. Kedua, manfaat internal. Secara internal, kemampuan berkomunikasi secara efektif menunjang karir eksekutif perusahaan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mempromosikan suatu jenjang karir eksekutif agar komunikasi dapat efektif, yaitu pertama, kemampuan manajemen.
Kedua, memiliki ambisi untuk maju. Ketiga, kepercayaan diri. Keempat, kemampuan bekerja keras. Kelima, kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Keenam, latar belakang akademik. Ketujuh, kemampuan berkomunikasi efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.